والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat seluruh ngurus DKM dan jamaah Masjid Buncit Indah, alhamdulillah hari ini Jumat 13 Zulqa'dah 1447 Hijriah tepatan dengan 1 Mei 2026. Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kita. Semoga apa yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah dan menyebabkan kita mendapatkan rahmat dan ridha-Nya. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan mudah-mudahan kita semua termasuk hambanya, umatnya yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah pagi ini kita masuk hadis 24. Dan ini hadisnya cukup panjang dan sangat penting dan dalam maknanya untuk sama-sama kita fahami dan kita renungi. Hadis ini dari Abu Dzar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu taala anna wa ankum. Al haditsur rabi'u wal 'ishrun, hadis ke-24. Ya, jadi kitab Arba'in ini kurang lebih isinya 42-an hadis. Kita sudah 24 hari ini, berarti jamaah Buncit Indah sudah 23 hadis di luar kepala semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi. Nabi Muhammad dari siapa? Ya, beliau meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis apa kalau begini? Qudsi. Ya, hadis qudsi. Jadi Nabi dari Allah langsung, baik redaksi maupun makna. Gampangannya jadi kita kayak WA. Kalau kita dapat WA dari seseorang, kita tinggal forward, tinggal teruskan ke orang yang ingin kita share. Hadis qudsi itu begitu, Nabi dapat plek ketiplek, Nabi sampaikan ke umatnya. Jadi ini Allah yang berfirman, ya. Annahu qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Maka aku pun menjadikan hal tersebut haram di antara kalian. Allah saja tidak berbuat zalim, maka kalian jangan berbuat zalim. Fala tazalamu. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Kenapa Allah mengatakan inni haramtu zulma ala nafsi? Kenapa Allah dahului dengan
saya mengharamkan kezaliman atas diri saya. Karena gini Bapak Ibu, yang namanya kezaliman pasti dilakukan oleh orang atau oleh pihak yang lebih di atas kepada yang lebih di bawah. Betul nggak? Umumnya kebanyakan kezaliman terjadi itu antara pihak yang di atas itu maksudnya dari segi kewenangan, dari segi keuangan, dari segi level di masyarakat dan seterusnya lah, atau di keluarga gitu kan. Jadi yang tinggi menzalimi yang rendah, yang bawah. Nah, Allah adalah zat atau pihak yang mutlak paling tinggi di atas siapapun gitu. Artinya orang atau pihak yang berbuat kezaliman adalah pihak yang memang punya kesempatan dan punya kekuatan untuk melakukan kezaliman. Dan Allah satu-satunya pihak yang sangat mampu untuk melakukan itu gitu maksudnya. Jadi seolah-olah Allah pengen ngomong, saya saja yang mampu sekali dan bisa banget untuk berbuat zalim, saya haramkan itu. Padahal Allah saking mudahnya kalau mau berbuat zalim gitu kira-kira. Karena Allah sang maha mampu, sang maha segala-galanya. Saya saja yang punya potensi melakukan itu, saya tidak lakukan. Saya haramkan itu. Nah maka ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan kezaliman ini haram di antara kalian, fala tadzalamu, maka janganlah saling berbuat zalim. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ya. Karena Allah sangat gak suka dengan kezaliman. Ya. Bahkan di dalam hadis Bukhari nomor 2448, ya, ini tegas sekali Nabi mewanti-wanti kita. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2448. Kata Nabi begini, ittaqu da'watal mazlum. Hindarilah, hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara doa orang yang dizolimi dengan Allah tidak ada penghalang sama sekali. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, di hadis ini apakah Nabi menyebut agama tertentu? Artinya misalnya gini, kalau yang menjadi korban kezoliman adalah orang yang tidak beriman, sedangkan pelaku kezoliman orang beriman. Kira-kira yang dibela sama Allah yang mana? Korbannya orang yang bukan beriman, korban kezolimannya. Pelakunya orang yang beriman. Kira-kira yang dibela sama Allah yang mana? Tetap orang yang dizolimi. Itu nanti ada dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, wa in kanal mazlumu kafiran. Meskipun yang terzolimi adalah orang kafir. Meskipun hebatnya doa orang yang dizolimi itu begitu. Makanya betul-betul jangan sampai kita berurusan dengan manusia apapun agamanya, apapun status sosialnya. Pokoknya sekali ada kezoliman, Allah akan terus membela orang yang dizolimi tersebut. Wa in kana kafiran. Bahkan ada ziyadatul riwayah, ada tambahan riwayat, wa in abta'a. Meskipun pertolongan Allahnya akan datang belakangan. Jadi mungkin nama Allah dikasih dulu nih, si pelaku kezalimannya dikasih dulu menang, dikasih dulu senang, dikasih dulu waktu seolah-olah dia yang menjadi pemenangnya, tapi pada akhirnya tetap yang Allah bela adalah orang yang dizalimi. Bahkan begini, Bapak Ibu buka surat An-Nisa nanti ya, ayat 128. Di situ gini dulu, saya mau tanya, Allah suka nggak? Bukan 128, 148. Allah suka nggak sama orang yang berkata-kata kasar? Dalam Islam berkata kasar diperbolehkan atau dilarang? Sumpah-sumpah serapah, doa-doa yang tidak baik dalam Islam dilarang apa dianjurkan? Dilarang. Tapi dalam ayat ini Allah bilang,
Innallaha la yuhibbul jahra minas su'i illa man zulim. La yuhibbullah, sorry. La yuhibbullahul jahra. Allah tidak suka, ya. Allah tidak suka orang-orang yang berkata kasar dengan terus terang. Ya, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah nggak suka perkataan kasar, Allah nggak suka perkataan jelek yang diucapkan terang-terangan kecuali dari orang yang dizolimi. Dan dalam tafsir Imam Al-Baghawi tentang ayat ini, berarti yajuzu lil mazlum, boleh bagi orang yang dizolimi ayyad'u 'ala zalim. Ayyad'u 'ala zalim. Apa maksudnya? Boleh untuk orang yang dizolimi itu mendoakan jelek untuk pelaku kezaliman. Jadi boleh doain jelek nih, doain jelek karena kita mungkin nggak bisa. Sebenarnya ngebalas boleh nggak sih? Ngebalas kezaliman boleh nggak? Membalas kezaliman boleh nggak? Dalam Islam ada hukum yang namanya apa? Qisas. Berarti Islam mengakomodir kan orang untuk membalas, tentu dengan koridornya, tentu dengan syarat dan ketentuannya kan gitu ya. Bahkan kalau dalam surat misalnya apa itu Al-Maidah ayat 45 itu jelas banget itu. Quran surat 5 Al-Maidah ayat 45. Itu kan tentang wa katabna, ya, dan kami tetapkan alaihim, atas orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Bani Israel maksudnya, fiha, di dalam kitab Taurat, annan nafsa bin nafsi, nyawa dibalas, wal aina bil aini, mata dibalas mata, wal anfa bil anfi, hidung dibalas hidung, wal udhuna bil udhun, telinga dibalas telinga, was sinna bis sin, gigi dibalas gigi, wal juruha qisas, dan setiap anggota tubuh yang terluka itu ada qisasnya. Jadi boleh nggak balas? Berarti boleh, tapi nah ini yang sulit, balasan itu harus sama, harus setimpal. Itu yang susah, memastikan bahwa balasan kita setimpal, itu yang susah. Karena biasanya kalau orang membalas sudah diliputi emosi kan, yang ada malah berlebihan. Ketika berlebihan, maka nanti akan berbalik statusnya. Yang tadinya dia pelaku kezaliman menjadi dizalimi karena balasannya berlebih. Paham ya? Karena kata Allah nggak boleh lebih. Dalilnya mana? Nah, nanti Bapak Ibu lihat lagi surat Asy-Syura. Surat 42 ayat 40 dan 41. Itu tegas banget, malah jelas banget. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Itu surat Asy-Syura surat 42 ayat 40. Di situ Allah bilang balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Makanya nih perlu nih Pak ayat-ayat ini Bu. Saya sedang coba menggelorakan ayat-ayat ini untuk orang-orang yang dibully. Jadi kalau orang dibully nggak boleh diem Pak. Karena pelaku pembulian ketika korbannya diem, dia akan semakin menjadi. Dan kasus bullying di Indonesia juga sudah cukup memprihatinkan. Berapa banyak yang sampai meninggal, sampai korbannya depres, terus kemudian yang lompat dari mana itu, kampus mana itu, sampai dia bunuh diri kan, yang dia mohon maaf dia dibully dari fisiknya karena gemuk segala macam, dia depres, dia bunuh diri, dari lantai paling atas kampusnya dia lompat, sampai begitu Pak. Jadi kalau untuk para pembuli ini harus diberikan apa namanya balasan, harus minimal jangan diem gitu loh, lapor kayak ini, jangan diem, jangan dibiarkan. Ini ayatnya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Nah cuman di ayat 40 ini ada pilihan Pak. Pertama balas, kalau mau next level lagi afa, maafkan. Nah, the next level lagi yang ketiga, balas dengan kebaikan. Wa aslaha.
Ada orang zolim ke kita, satu pilihannya balas. Tapi kalau balas harus setimpal, harus sama. Nah ini yang susah. Nah, tapi kalau misalkan dia bisa pastikan setimpal atau bahkan mungkin lebih ringan, yang penting kita nggak terlihat diam. Nah, tapi ada pilihan kedua, maafkan. Walaupun mungkin maafinnya cuman lewat mulut gitu ya. Kadang ada orang yang sakit hatinya terlalu dalam, saya sih bisa maafin cuma di mulut aja. Di hati saya masih masih sakit gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. It's better than nothing ya. Sama sekali nggak maafin, masih mending dia maafin lewat mulut. Nah, yang level ketiga lebih bagus lagi. Orang yang jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan. Dia ngomongin kita, dia fitnah kita, kirim sembako. Bisa nggak begitu? Ada orang fitnah kita, transfer duit. Ya itu akhlaknya Nabi tuh, ya kan? Nabi diancam mau dibunuh, diludahin. Begitu orang yang sakit, yang pertama jenguk siapa? Rasulullah kan? Nah itu levelnya Nabi. Cuman susah itu. Yang ketiga susah. Nah artinya Bapak Ibu, sampai Allah membela orang dizolimi itu begitu. Balas boleh, doain jelek buat para pelakunya boleh, gitu ya. Bahkan menyebarkan kezalimannya itu pun boleh, supaya orang-orang bisa menjaga diri dari kelakuannya, supaya tidak terjebak pada kezalimannya. Misalkan ada orang nipu kita, ada orang hipnotis kita, ada orang itu disebar boleh, bukan menyebar aib itu namanya. Supaya orang lain aware, waspada terhadap kezaliman dia. Hati-hati nih sama orang. Hati-hati sama ini begini. Nah, itu boleh, bukan membongkar aib orang lain. Kayak sekarang nih di rumah saya lagi ada marak pencurian sepeda motor nih. Dalam 1 pekan kemarin 3 motor hilang, Pak. Akhirnya RW-nya kesel, geram, mukanya dari CCTV di zoom out, kemudian di zoom in, kemudian dicetak di poster, dipajang gede-gede di setiap gapura di RW saya. Mukanya jelas kelihatan. Itu bukan membongkar aib. Ya, itu ya untuk memberikan waspada kepada yang lain yang masih ada motor gitu ya. Yang hebatnya dia bisa sampai masuk ke rumah yang padahal ada 3 gerbang. Jadi dia harus ngelewatin 3 gerbang, itu jebol juga. Diambilnya tau nggak pas lagi Jumatan. Pas orang-orang lagi Jumatan dia beraksi. La haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi ya ini ada pilihan. Nah, terus ayat 41-nya kalau Bapak Ibu nanti buka surat Asy-Syura 41-nya, Allah sampai ngebelain orang yang dizolim itu sampai gimana? Allah bilang begini, wala manin tasara ba'da dzulmi, dan orang yang dizolimi ketika dia membela diri, faulaika ma alaihim min sabil, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Oke? Jadi dalam konteks membela diri itu tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Jadi Allah pun mempersilahkan orang untuk membela diri. Cuman yang repot kalau di kita nih, berapa banyak kasus orang mau dibegal, dilawan begalnya mati. Nah, yang jadi tersangka justru dianya yang calon korban. Yang sampai kemarin sampai jadi atensi Komisi 3 DPR ya, yang istrinya dibegal sama suaminya dipepet, terus begalnya nabrak tembok terus mati, malah dia yang jadi tersangka dengan pasal laka lantas katanya, menyebabkan orang kehilangan nyawa. La haula wala quwwata. Tapi karena dapat atensi akhirnya sudah dibebaskan. Sampai di itu kan tuh Kapolresnya tuh dicecar pertanyaan. Nah, ini kan harusnya ya pakai naluri biasa, orang udah bisa lah ya memahami hal itu sebenarnya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kezaliman ini hal yang sangat harus dihindari. Atau di dalam hadis Bukhari di bawahnya ini, di bawah 2448 ada 2449. Ada 2449. Bukhari juga ya 2449. Sama-sama Bukhari ini. Nah di 2449 Nabi bilang bahkan man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhul yaum. Siapa yang antara kalian yang pernah berbuat zalim
kepada saudaranya sesama muslim atau bahkan sesama manusia, min irdihi au syai'in, mungkin kehormatannya ya difitnah, dighibah, dibongkar aibnya dan lain sebagainya, falyatahallalhu minhul yauma, maka segeralah dia meminta halalnya dari sekarang. Itu ya. Dari sekarang maksudnya kapan? Sebelum di akhirat. Kenapa? Nabi bilang secara jelas di sini, qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum nanti akhirnya di akhirat dia nggak punya dinar, nggak punya dirham. Paham nggak maksudnya? Apa kaitannya? Apa korelasinya Nabi suruh minta maaf sekarang, suruh menyelesaikan masalah sekarang, sebelum di akhirat? Karena di akhirat nggak punya harta kita, nggak punya duit, nggak punya dinar. Apa korelasinya? Apa korelasinya? Karena kalau kita punya masalah di dunia, salah satu variabel atau instrumen yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah lewat harta, duit. Ya nggak? Misalkan ada gugatan segala macam, ada ganti rugi biasanya tuh. Kita hutang, masih kita bisa bayar pakai duit. Kita mecahin kaca orang, kita nyelakain orang, masih bisa diganti rugi pakai uang, pakai harta. Tapi begitu udah masuk ke ranah akhirat, kezoliman orang ini belum diselesaikan di dunia, besok mau bayar pakai apa? Itu dia maksud Nabi. Itu kenapa Nabi mention, Pak, qabla alla yakuna dinar wala dirham. Paham ya? Sebelum nantinya kamu di akhirat kamu nggak punya uang, nggak punya dinar, nggak punya dirham. Kenapa? Karena permasalahan di dunia salah satu cara keluarnya lewat harta, menggunakan uang, ganti rugi. Bahkan kalau dalam Islam aja kan ada namanya diat ya Pak, diat. Orang yang membunuh, pelaku pembunuhan bisa saja bebas dari hukuman kisos, digantung atau dimatikan kalau keluarga korban memaafkan. Nah, ketika keluarga korban memaafkan, maka pelaku pembunuhan harus bayar apa? Diat. Kalau pembunuhannya adalah qatlu amdin, pembunuhan yang direncanakan, yang disengaja, diatnya berapa? Ada yang tahu? Diatnya berapa? Kalau pembunuhan berencana dalam Islam, diatnya berapa? Yang bisa jawab, saya masih ada THR nih Pak, ayo. Tapi sisa 2.000-an. 100 ekor unta. Bayangin. Mahal, memang mahal. Cuman maksudnya Nabi, semahal-mahalnya dan sesulit-sulitnya masalah di dunia itu masih bisa diselesaikan baik-baik begitu loh. Masih bisa ada jalan keluar. Tapi kalau udah akhirat, duit nggak ada, harta emas perak nggak punya, maka satu-satunya yang bisa dibayar untuk kezoliman dia apa? Yang bisa dipakai untuk membayar ganti rugi korban kezoliman dia pakai apa? Pahalanya udah, amal solehnya. Nah itulah nanti masuknya dalam konsep muflis, orang yang bangkrut. Itu kenapa? Karena dia udah nggak punya uang, mau bayar pakai apa, mau ganti rugi pakai apa, harta duit nggak ada, maka satu-satunya yang bisa dia pakai apalah? Amal solehnya. Itu yang Nabi katakan, in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal soleh, akan diambil amal solehnya itu sesuai dengan kadar kezalimannya. Dan tapi kalau dia nggak punya amal soleh, udah keburu habis, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaih. Diambillah dosa-dosa korban yang dia zalimi, diberikan kepada si pelaku kezaliman. Itu hadis Bukhari 2449. Mudah-mudahan Allah menghindari kita dari kezaliman. Kita tidak menjadi korban, pun demikian kita tidak menjadi pelaku kezaliman. Nah itu yang pertama Pak, karena yang dicap panjang kita singkat-singkat. Kullukum, itu. Jadi yang pertama, ya ibadi wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku saja yang mampu berbuat segala sesuatu. Saya tahan untuk tidak berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, maka demikian aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu.
Setiap di antara kalian adalah orang yang tersesat, kecuali orang-orang itu aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, maka aku berikan kalian petunjuk. Dol di sini bukan sesat dalam artian melenceng ya Pak, Bu. Dol di sini dalam tafsir hadisnya kata Imam Ibnu Hajar adalah ay ghafilun an syari'atihi. Itu orang-orang yang dulunya belum punya ilmu apa-apa. Ya, karena kita memang dari lahir oleh Allah Subhanahu wa taala itu nggak tahu apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Betul ya? Karena Allah mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita, mimbutuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Surat An-Nahl surat 16 ayat 78. Surat An-Nahl surat 16 ayat 78. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya pengetahuan apapun. Nah, menariknya ayat ini sama Allah ditutup dengan wa ja'ala lakumus sam'a. Kalian keluar dari perut ibu nggak punya pengetahuan apa-apa, nggak ngerti apa-apa, tapi kalian kami jadikan punya sam'a, pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, dan punya hati nurani. La'allakum tashkurun, agar semua kalian bersyukur. Ya, artinya dipakai, punya telinga dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ya, punya mata dipakai untuk melihat kebesaran Allah. Punya hati nurani digunakan ya untuk melanjutkan kehidupan ini sesuai dengan peran kita masing-masing. Hati nurani itu penting sekali. Nah itu, maka kata Allah, kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan berikan kalian petunjuk. Contohnya? Si pelakunya nggak sadar. Kalau dia nggak sadar ya nggak. Dianya ngomong sesuatu menyinggung perasaan orang lain, tapi dia nggak sadar bahwa itu menyinggung orang tersebut. Ya kalau dia nggak sadar dan nggak tahu, bisa jadi satu benar-benar nggak tahu dan nggak sadar. Yang kedua bisa jadi dia menganggap remeh, menganggap menganggap sepele. Nah maka salah satu caranya gimana? Ya minta maaf aja secara umum kepada siapa. Makanya itu salah satu tujuan kita halal bihalal waktu kemarin Syawal itu kan begitu tuh. Untuk kita meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin kita sakiti tanpa kita sadar, gitu kan? Itu caranya minta maaf secara umum, ya gitu ya. Jadi itu juga menjadi pelajaran supaya kita sering menjaga sikap, ya pintar-pintar menjaga lisan, gitu ya, untuk tidak sembarangan dalam berbicara. Ya itu juga menjadi salah satu concern ya. Kadang-kadang orang bercanda, nggak taunya yang dibecandain tersinggung. Nah itu perlunya dan pentingnya untuk kita minta maaf setiap saat kepada orang-orang itu ya. Nah baik, jadi yang kedua, wahai hambaku kata Allah, kalian semua orang yang tidak tahu, kalian semua orang yang tersesat, kecuali yang aku beri petunjuk. Makanya surat Al-Fatihah ada ihdinas. Nah ihdinas siratal mustaqim Pak. Kata ulama siratal mustaqim itu artinya apa? Iya jalan yang lurus, maksudnya jalan yang lurus itu apa sih? Maksudnya as-siratal mustaqim itu apa? Jalannya Allah berarti apa maksudnya? Yang dimaksud? Maksudnya Al-Quran apa? Agama Islam apa? Nah siratal mustaqim itu ulama banyak versi. Ada yang bilang siratal mustaqim itu maksudnya agama Islam. Ada yang bilang Quran secara khusus. Ada yang bilang syariat Allah secara umum gitu ya. Apapun itulah pokoknya mengarah ke sana, ke satu hal yang sama, yaitu agamanya Allah, syariatnya Allah. Nah sekarang gini, yang baca Fatihah kan berarti kebanyakan atau bahkan semuanya yang baca Fatihah berarti orang Islam Pak. Betul ya? Nah kalau kita artikan ihdinas siratal mustaqim adalah agama Islam, Quran atau syariat, kan kita udah punya.
Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku petunjuk untuk menuju jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi, ya jalan yang kau sukai, yaitu agama Islam segala macam. Kita udah punya. Berarti maknanya apa? Kalau orang Islam minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, kata ulama itu az-ziyadatu was-sabat. Minta tambahan ilmu petunjuk dan minta as-sabat, keteguhan. Jadi maksudnya minta tambahan hidayah, minta tambahan ilmu, dan minta keteguhan itu sampai akhir hayat. Itu maksudnya. Karena kita Islamnya sudah ada, imannya sudah punya, alhamdulillah. Tapi minta tambah setiap saat, ya, dan minta ditetapkan sampai akhir hayat. Nah, itu ya. Lagi, itu yang kedua ya. Jadi ini banyak nih Allah menyeru kita nih. Seruan yang ketiga dari Allah, ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum jai'un illa man at'amtuhu. Setiap kalian adalah orang-orang yang lapar kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah makan kepadaku, maka kalian aku berikan makan. Nah, itu kan nanti dalam surat apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ya. Itu surat di Al-Maun, itu lagi rame ya, Bapak lihat cuplikannya ya. Iya sih, itu ya, mengaitkan ayat ini ke MBG gitu, surat Quraisy itu ya. Alladzi at'amahum, padahal itu maksudnya itu kan sifatnya Allah. Allah itu kan gini ya. Kan lanjutan ayatnya falyabudu rabb hadzal bait. Sebelum ayat itu kan surat Quraisy ayat 3 ya. Sembahlah Allah Tuhan pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah maksudnya. Nah, Allah pemilik Ka'bah itu Allah yang gimana sih? Sifatnya seperti apa sih? Oh, ini alladzi at'amahum min ju', yaitu zat yang maha memberi makan kepada mereka. Bukan MBG ini. Kenapa jadi disangkut pautin ke MBG? Udah itu baca ayatnya salah lagi. Alladzina, dia pakainya alladzina at'amahum gitu ya. Terlalu memaksakan. Kalau kata almarhum Gus Dur ini memperkosa ayat namanya. Na'udzubillah ya. Terlalu memaksakan. Ini kan sifatnya Allah. Maksudnya Allah yang memberi makan. Dan diperkuat dengan hadis qudsi ini. Kullukum ja'i'. Setiap kalian itu orang yang lapar. Ya illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan dia makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku, ut'imkum, aku berikan kalian makan. Ya kalau Allah berkehendak saking gampangnya ya. Mimpi yang diceritanya Nabi Yusuf aja kan mimpinya raja. Di Nabi Yusuf ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Setelah mereka panen ternyata Allah kasih paceklik kan. Ya Allah saking mudahnya lah bikin, apalagi cuman program doang gitu. Kalau sumber dayanya nggak ada, kalau Allah putus semua anugerahnya gitu ya, jangan terlalu lah. Semuanya tetap kita kembalikan kepada Allah. Jangan, ya mereka mungkin yang punya program itu adalah pemikiran yang bagus segala macam, tapi ya jangan berlebihan sampai melampaui hal yang tidak perlu gitu ya. Baik. Terus kullukum arin, setiap kalian adalah orang yang telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksikum atau aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Ya, pakaian di sini kata ulama hadisnya bisa dalam makna zahir untuk menutupi kulit atau aurat, atau bisa disebut atau bisa dimaksud pakaian di sini adalah ruh atau apa namanya keimanan, ketakwaan. Ya, dia seolah-olah menjadi pakaian tubuh seorang mukmin. Oke, ya ibadi. Nah, ini juga yang penting nih. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berbuat salah baik di malam maupun siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku adalah zat yang maha mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku ampuni kalian. Nabi baca istighfar sehari berapa? Nabi baca istighfar sehari berapa kali?
Ada riwayat yang 70, ada riwayat yang 100. Ada yang 70, ada yang 100. Nabi loh, yang padahal dosanya udah dijamin, diampuni sama Allah. Nabi Nuh dalam surat Nuh, dalam surat 71 menyuruh umatnya untuk istighfar. Karena kalau orang istighfar diapain sama Allah, dapat 3 kemuliaan tuh di situ, Pak. Surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. Ya. Apa di situ kata Nabi Nuh? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, umatku, minta ampunan sama Allah. Allah itu Maha Pengampun. Kalau sudah kalian minta ampun kepada Allah, Allah akan berikan apa? Ayat 11-nya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah sholat istisqa, pernah nggak seumur hidup sholat istisqa? Kayaknya belum pernah ya kita ya. Alhamdulillah Allah kasih negara kita cukup tinggi curah hujannya. Atau pernah belajar deh tentang kaifiyah, tentang apa teknik sholat istisqa. Kan ada khutbahnya juga ya. Kalau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha kan pakainya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khutbah pertama 9, khutbah kedua 7 kali. Kalau khutbah dalam sholat istisqa diganti, bukan takbir Pak, tapi apa? Istighfar. Dan juga anjuran isi khutbah sholat istisqa adalah supaya masyarakat diminta taubat, istighfar. Nah, karena ini ayatnya surat 71, surat Nuh ayat 11, 10, 11. Kalau kalian udah minta istighfar, kalian sudah minta ampun, Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Nah, terus nggak cuman itu. Ayat 12-nya wa yumdidkum bi amwal. Dan Allah akan memperbanyak harta wabanin dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannat, dan mengadakan kebun-kebun untuk kalian. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Jadi istighfar itu fadilahnya banyak sekali ya. Jadi jangan pernah berhenti beristighfar Bapak Ibu. Walaupun, ini garis bawahi kalimatnya, walaupun kadang istighfar kita masih perlu diistighfari. Paham nggak maksudnya? Walaupun kadang-kadang istighfar yang kita baca masih perlu diistighfari. Kenapa? Kadang-kadang istighfar yang kita baca cuma formalitas mulut doang. Kadang-kadang begitu. Gak sampai ke hati, atau bahkan gak sampai merubah kebiasaan dosa kita. Jadi istighfarnya kayak main-main. Orang yang istighfarnya main-main, istighfarnya pun perlu diistighfari. Jadi walaupun masih begitu gak apa-apa, istighfar aja terus baca. Insyaallah suatu saat Allah kasih hidayah, dia akan betul-betul taubatan nasuha, ya. Dah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ingat hambaku, kata Allah, kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku atau membawa manfaat untukku. Gak bakal. Kalian mau apa? Mau bikin makar, mau bikin kejahatan untuk membuat aku tersakiti, untuk nggak bisa, untuk membawa manfaat, nggak bisa. Nah makanya dilanjutannya, lau anna awwalakum wa akhirakum ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum. Nah, ini kalimatnya agak rumit, perhatikan. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua, baik dari awal sampai akhir, baik wa insakum wa jinnakum, baik manusianya ataupun jinnya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Kata Allah gini, hei hambaku, seandainya kalian semua dari awal yang aku ciptakan sampai akhir nanti yang aku ciptakan, baik jinnya, baik manusianya, semuanya beriman, semuanya beramal soleh, semuanya bahkan pada satu level yang sama, ya, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, kalian itu menjadi orang yang paling bertakwa, semuanya, tidak ada satupun yang membangkang, tidak ada satupun yang kafir, semuanya makhluk Allah, jinnya, manusianya,
dari awal sampai akhirnya beriman, beramal soleh, menjadi orang yang paling bertakwa, mazada dzalika fi mulki syai'a, itu nggak bikin saya nambah mulia, atau nggak pengaruh buat saya, kata. Nih kalian nih manusia, jin, semuanya beriman, semuanya nggak ada yang kafir, semuanya beribadah, nggak ada yang maksiat, semuanya tanpa terkecuali satupun. Misalnya begitu, misalnya mazada fi mulki syai'a, itu nggak menambah kejayaanku, tidak menambah kehebatanku, tidak menambah kerajaanku menjadi, nggak pengaruh sama sekali. Sebaliknya, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa hambaku, seandainya kalian semua dari awal sampai akhir, wa insakum wa jinnakum, manusianya jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sama sebaliknya, kalau kalian semua manusianya jinnya dari awal sampai akhirnya bermaksiat, semuanya kafir, semuanya gak ada yang beriman, gak ngurangin kemuliaan dan kehebatanku sedikit. Jadi nggak ngaruh sama sekali, kata Allah. Kalian mau bangkang, kalian mau brengsek, kalian mau beriman, kalian menjadi orang baik, kalian menjadi orang jahat, nggak ada pengaruhnya sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahar. Ini hebat banget Bapak Ibu. Perhatikan. Kata Allah, anggap ini laut Bapak Ibu. Anggap gelas ini yang saya pegang lautan. Kata Allah, seandainya manusia dan jin seluruhnya manusia dan jin dari awal Nabi Adam sampai manusia terakhir sebelum nanti hari kiamat, semuanya dan jinnya juga gabung berdiri di satu tempat, terus minta sama Allah permintaannya masing-masing. Sekarang manusia sensus PBB sekarang berapa? 5-6 miliar ya sekarang. Tapi ini kata Allah, dari awal sampai akhir gabungin, kumpulin, gak cuma manusianya, jinnya sekalian. Terus suruh ngapain mereka dikumpulin? Suruh doa, suruh minta masing-masing. Terus kata Allah, semua dari manusia dan jin yang sedang kumpul itu, saya kasih semua permintaannya. Semua permintaannya, semua hajatnya, semua doanya, saya penuhin, saya kabulin. Apa mengurangi kekayaan Allah? Iya, mengurangi. Tetapi cuman kayak apa? Kayak jarum dimasukin ke laut, terus jarumnya diangkat. Nah, ntar kan ada air laut yang nempel di jarum tuh, Pak. Paham gak? Jadi kayak lautan, kita celupin jarum, terus jarumnya kita angkat. Kan di jarumnya ada air lautnya yang nempel tuh, yang ikut. Nah, cuman begitu berkurangnya. Artinya berarti ada yang efeknya nggak? Ada efeknya berarti nggak? Nggak sama sekali. Jadi Allah Maha Kaya Pak Bu. Kalau minta sama Allah jangan nanggung-nanggung. Surga minta Firdaus, ya kan? Minta supaya haji kalau tiap tahun nggak bisa, susah. Ya, mungkin umroh tiap bulan. Kalau haji sekarang udah ketat sekarang nih Pak. Kemarin ada 3 WNI yang ditangkap sama polisi Saudi, lihat nggak beritanya? Ada 3 oknum pakai ini lagi pakai logo RI dan lembaga resmi RI. Oknum ini haji badal, 3 orang ditangkap udah gitu, nangkapnya kayak nangkap pelaku teroris lagi. Ada 3-4 mobil polisi penuh dengan seragam kayak mau nangkap teroris. Aduh, mau bikin malu. Ya, 3 orang oknum badal haji itu ditangkap. Ya sekarang ketat sekarang. Haji itu sekarang diperketat sekali sama ya, beberapa oknum nakal taksi yang bawa jamaah umroh yang overstay gitu. Wah, habis ditangkapin, dipenjarain semua. Nah, ini membuktikan bahwa hadis ini ya, tadi Allah bilang Allah itu Maha Kaya Bang. Kalau semua manusia, semua jin dari awal sampai akhir yang mungkin jumlahnya puluhan miliar, ratusan miliar, mungkin bahkan triliunan, kita nggak tahu dari bangsa jin berapa, belum pernah ada sensusnya soalnya. Ada nggak sensus penduduk jin berapa sedunia? Belum ada. Jadi kita nggak pernah tahu berapa. Itu kata Allah, kalau semuanya minta, semuanya doa,
dan semuanya saya kabulin, gak berkurang sedikit pun kekayaan saya, kecuali hanya seperti jarum dimasukin ke samudra lautan yang luas. Nah, air yang nempel di jarum itulah yang berkurang dari semua yang Allah berikan kepada manusia dan jin itu. Artinya nggak ngefek sama sekali. Maka minta sama Allah doa. Dan terakhir dalam hadis qudsi yang panjang ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Bahwa wahai para hambaku, inilah amal-amal kalian yang kelak akan aku perhitungkan semuanya untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha. Setelah aku hitung, aku akan balas untuk kalian semuanya. Faman wajada khairan. Maka ketika besok kalian mendapati perbuatan kalian adalah baik, falyahmadillah. Maka pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik. Tapi kalau kalian besok mendapati amal kalian adalah amal selain kebaikan, artinya amal-amal jahat, amal-amal buruk, hanya dipenuhi dosa-dosa, fala yalumanna illa nafsah. Maka janganlah orang itu menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Hadis qudsi panjang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 2577. Jadi hadis qudsi ini hadis ke-24 dalam rentetan hadis Arba'in Nawawi, itu di nomor 2577 hadis sahih Muslim 2577. Hadis ini begitu dalam ya. Jadi Allah langsung mengkhitop kita, Allah langsung ngajak kita bicara, hei hambaku. Pada hari pertama tuh tadi, jangan kalian berbuat zolim, saya aja nggak zolim. Hambaku, kalian tuh semua orang nggak punya ilmu, kalian nggak punya pengetahuan, kalian tersesat semua. Mintalah petunjuk kepadaku, aku berikan petunjuk. Hambaku, kalian tuh orang miskin semuanya, kalian tuh orang kelaparan semuanya, kecuali orang yang aku beri makan, mintalah makan padaku. Para hambaku, kalian ini orang-orang yang telanjang, ketika lahir kalian nggak punya apa-apa, mintalah pakaian kepadaku, aku berikan kalian pakaian. Wahai para hambaku, kalian orang-orang yang berbuat salah baik malam ataupun siang, minta ampun padaku, aku ampuni. Kalian gak mungkin bisa membuat aku mudarat, kalian gak mungkin bisa memberikan manfaat kepadaku. Mau kalian semuanya iman, saya gak ngaruh. Mau semuanya kalian kafir, fajir, berbuat dosa, gak ngaruh juga buat saya. Kata Allah begitu ya. Bahkan seandainya kalian semua manusia dan jin minta semua permintaannya, saya berikan semuanya, tidak mengurangi kekayaan saya sedikit pun, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan samudra yang luas kemudian diangkat. Hanya seperti itu, nggak ngefek sama sekali. Jangan laut pak, ini gelas begini aja saya celupin tangan saya, terus saya angkat, yang nempel di sini nggak ngaruh sama sekali ke situ. Ya berkurang, tapi ya rasionya sangat-sangat kan gitu. Dan ketika nanti di akhirat, semua amal kalian akan aku balas, aku hitung, dan kalau kalian mendapati amal kalian baik, bagus, bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau kalian dapati amal kalian buruk, jangan salahkan siapapun, salahkan diri sendiri. Nah inilah hadis qudsi yang begitu dalam. Allah mengajak kita bicara secara langsung. Maka dalam ini hadis Pak Bu ya, satu persatu ada sekitar tadi 6-7 poin dari Allah, difahami, direnungi, karena kita langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan. Apa kategori zolim? Perbuatan seperti apa sudah masuk zolim? Atau ada nggak level zolim berat, zolim sedang, zolim? Apakah ada zolim kecil? Iya, baik. Baik. Apakah orang yang tidak menyegerakan bayar hutang itu termasuk zolim nggak? Baik. Padahal dia punya rumah, punya kemampuan ya. Ya. Itu termasuk zolim tidak pada orang yang tidak memberikan hutang ya. Baik. Ya, saya jawab dulu dari yang hutang. Itu jelas Pak, hadisnya sahih. Matlul ghaniyyi zulmun. Mengulur-ngulur pembayaran hutang sedang dia mampu, itu kezaliman. Kezaliman. Jelas itu. Jelas. Makanya Nabi itu selalu memprioritaskan bayar hutang. Bahkan hutang pun memang khilaf ya dalam fikih, tapi ada ulama yang berpendapat hutang pun bisa menjadi
salah satu variabel yang mengurangi jumlah zakat nantinya kan, karena bisa dimasukkan dalam hitungan variabel zakat. Jadi harta aset dikurangi hutang yang berjalan atau hutang yang segera, baru nanti dikali 2,5% kan gitu. Artinya hutang itu menjadi hal yang penting untuk dibayar secepat mungkin kalau memang dia sudah punya kemampuan. Kalau tidak, zalim. Luar biasa zalimnya. Bahkan besok ya akan dituntut di akhirat oleh yang orang yang memberi hutang, ya dia mau bayar pakai apa tadi? Pakai pahalanya akhirnya. Nah, kalau ditanya ada nggak kategori kezaliman? Tentu ada, Pak. Zolim-zolim yang kecil, yang ringan, yang besar. Sebenarnya gini, ketika orang tidak melakukan ibadah pun itu kan zalim kepada diri sendiri, Pak. Makanya Nabi Adam doanya gimana? Nabi Adam ketika habis makan buah terlarang, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah zalim sama diri sendiri. Jadi orang nggak ibadah pun zalim ke diri sendiri, dia nggak sayang sama dirinya karena dia membuat dirinya berpotensi masuk neraka. Zalim sama diri sendiri. Ya, kemudian dia misalkan tidak mengindahkan kesehatan, sama dokter udah bilang nggak boleh ini dia tetap dilanggar, itu zalim terhadap diri sendiri. Itu mungkin yang levelnya, karena untuk diri sendiri mungkin agak ringan gitu ya, kita tinggal memperbaiki. Nah yang mungkin levelnya agak naik ya ke orang lain, tapi mungkin tidak terlalu besar, tidak sampai membunuh. Nah kalau yang sampai besar kan sampai membunuh, sampai merugikan harta orang lain gitu kan. Tapi yang level sedang pun atau level ringan pun, kalau pihak orang lain itu nggak memaafkan, repot juga, Pak. Iya kan? Ya walaupun kecil nih levelnya, walaupun sedang, tapi kalau pihak yang dizolimi tidak memaafkan, berat juga. Nanti ujung-ujungnya dibawa ke tadi itu ayat yang dibaca imam kita surat As-Sajdah. Huwallazi yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Allah lah yang akan menjadi pengadil, menjadi penengah. Allah akan memisahkan antara sengketa di antara kalian waktu di dunia. Allah yang akan mengadili nanti. Repot juga, kalaupun kecil ringan tapi nggak dimaafin kan repot juga. Maka sebisa mungkin hindari gitu sebenarnya. Sebisa mungkin, sekecil mungkin hindari. Jangan sampai kita mendapatkan doanya orang yang dizolimi. Itu bahaya sekali. Naudzubillah ya. Baik. Soal hutang. Apakah rakyat punya kewajiban gitu untuk membayar hutang negara? Baik, ini dibahas Pak sama Syekh Ali Jum'ah dalam kitab At-Tibyan lima Yushkhilul Adhan. Kalau hutang negara, tetap yang akan diminta pertanggungjawaban adalah pemerintah yang berkuasa saat dia berhutang. Masyarakat nggak dibebankan karena dia udah bayar pajak, ada zakat di situ instrumennya, ya kan, ada segala macam. Jadi tidak menjadi kemudian besok rakyatnya yang ditagih, kesian bener Pak. Udah fasilitasnya dikorup, udah uangnya tidak diinikan, tapi disuruh ditagih juga hutangnya. Enggak. Jadi kata ulama, yang dimintai pertanggungjawaban adalah ya pemerintah yang berkuasa saat itu, dia berhutang saat itu berapa, itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Ada nggak upaya untuk membayar hutang itu? Ada nggak neraca yang diarahkan untuk ke sana? Kalau nggak ada sama sekali ya termasuk yang berbahaya gitu. Iya, makanya kata Nabi salah satu caranya adalah antarji'u ila dinikum. Kembalilah kalian ke ajaran agama kalian. Ya artinya jangan meremehkan masalah hutang, jangan ini dia itu. Ya. Kalau jadi yang negara ya urusan negara lah. Rakyat tidak dimintai pertanggungjawaban itu. Perang ya. Pemerintah ya. Ya tetap yang akan diminta pertanggungjawaban yang memerintah, walaupun di situ ada uang rakyat, di situ ada dari pajak rakyat segala macam, tapi kan dia nggak tahu apa-apa. Yang dia tahu uang dia buat infrastruktur, buat pembangunan, buat kesejahteraan. Nah tetap, makanya itulah pentingnya dia mengerti namanya yadul amanah. Pemerintah ini adalah pihak yang menanggung amanah, yadul amanah namanya. Yad itu tangan, amanah ya tanggung jawab gitu ya. Ya itulah ya, kompleks lah permasalahan ini. Tapi kita sebisa mungkin kitanya sendiri secara individu mengurangi itu semua. Baik, kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri fa'lam annahu
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.